5 pasien lansia dan puluhan lainnya harus dievakuasi anggota TNI menggunakan perahu karet dari dan menuju Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pasien dievakuasi karena banjir hingga 1 meter masih merendam pemukiman dan melumpuhkan akses jalan. Belasan anggota Koramil Genuksari Semarang mengevakuasi sejumlah warga dan pasien di titik terparah banjir Pantura, tepatnya di depan RSI Sultan Agung Semarang. Satu persatu pasien yang meninggalkan rumah sakit ataupun yang akan menuju ke rumah sakit untuk berobat harus ditandu oleh anggota TNI karena ketinggian banjir yang masih cukup tinggi, yaitu 1 meter lebih. Seorang pasien lansia yang masih sakit juga harus dipindahkan dan harus menggunakan kursi roda untuk dibawa ke IGD RSI Sultan Agung. Sejumlah petugas medis RSI Sultan Agung juga dievakuasi menggunakan perahu karet dan truk taktis TNI untuk menerobos ketinggian banjir. Di sini terdampak banjir 7.711, yang mana kami sudah melapor ke Dandim akan berikan dapur lapangan sama posko kesehatan. Sementara itu, sebuah sekolah dasar terpaksa meliburkan siswanya karena banjir merendam seluruh ruang kelas dan kantor. Selain merendam sekolah, akses jalan menuju sekolah juga dikepung banjir sehingga menyulitkan murid yang akan ke sekolah. Pihak sekolah mengatakan banjir mulai masuk ke area sekolah sejak Selasa sore lalu dan merendam hingga hari ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sebuah kapal motor berbahan kayu yang diduga membawa bahan bakar minyak terbakar di tengah laut. Sementara kru kapal belum berhasil ditemukan petugas. Kapal motor berbahan kayu terbakar di perairan Selat Riau. Petugas PLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerjunkan 3 unit kapal untuk memadamkan api. Setibanya di lokasi, petugas belum menemukan kru kapal meski telah dilakukan penyisiran. Dalam peristiwa itu, petugas hanya menemukan drum yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Api berhasil dipadamkan, namun kapal tidak bisa diselamatkan karena kapal kayu mungkin setelah ada kebakaran mungkin bocor, jadi akhirnya kapal tenggelam. Saat pemadaman kami bekerjasama dengan kapal TB Transpo Udara dari Pertamina, dan hingga sampai saat ini kita belum mendapatkan keterangan tentang kru kapal dan nama kapal. Hingga saat ini, KPLP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan masih melakukan pencarian terhadap kru kapal dan pemilik kapal motor yang terbakar. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kapal terbakar. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, penyaluran bantuan langsung tunai tambahan yang seharusnya turun pada tanggal 20 Oktober lalu hingga kini masih belum cair seluruhnya. Kementerian Sosial beralasan BPS masih menyesuaikan data yang ada dengan fakta di lapangan. Bantuan langsung tunai tambahan hingga kini masih belum juga cair. Kantor pos di Jakarta Pusat pun terpantau sepi. Belum ada antrian penerima manfaat di dalam dan luar area kantor pos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf beralasan saat ini pencairan BLT menunggu proses verifikasi dan validasi data selesai. Tujuannya supaya BLT tepat sasaran. Nah, hari ini kita sedang verifikasi. Nah, yang sudah mulai kita salurkan adalah yang rekeningnya sudah siap. Ya, jadi yang lewat rekening dulu secara bertahap sudah kita proses. Sekarang sudah lebih dari 10 juta, kemarin 8 juta, mungkin hari ini sudah lebih dari 10 juta dari 35 juta yang akan kita salurkan. Program BLT tambahan dikucurkan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar 17,2 juta keluarga dari sebelumnya 18,3 juta penerima. Total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah.
BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 36.783 keluarga penerima manfaat. Nantinya masing-masing penerima BLT mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Pembagian BLT berjalan selama 3 bulan, sejak bulan Oktober hingga Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bantuan sosial reguler untuk triwulan 4 2025 berjalan lancar tanpa hambatan. Total bansos reguler menyasar lebih dari 18 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Nah, untuk BLTS, bagaimana yang diketahui teman-teman sekalian, ini akan menyasar atau mensasar 35 juta lebih KPM. Yang kalau di rata-rata satu keluarga ada 4 orang, berarti ini bisa menyentuh 140 juta jiwa lebih. Ini diperuntukkan bagi desil 1 sampai desil 4. Sebagaimana biasanya sebelum kami melakukan penyaluran, kami melakukan koordinasi dengan BPS. Tadi ingin saya sampaikan sebelum sampai ke situ saya tambahkan, selama ini penyaluran itu lewat 2 jalur. Satu melalui Bank Himbara dan satunya lagi lewat PT Pos Indonesia. Khusus yang reguler, yang lewat PT Pos Indonesia itu sekitar 700.000 KPM lebih. Mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional Republik Indonesia terkait ijazah Jokowi digelar. Tidak ada kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat ini. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya. Sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan.